Halo semuanya. Kembali lagi di Git Podcast, Podcastnya para Gen Z. Sebelumnya tadi kan kita udah ngebahas tentang trilogi pembangunan, Revolita, PMA, PMDN, Revolusi Hijau. Nah, abis ini kita mau ngebahas apa sih Kak Thomas? Kanisa, kita kayak belum kenalan dulu nih. Kenalan diri dulu dong, Kak. Jadi kenalin, nama gue Thomas Stephen Joy, bisa dipanggil Thomas. Kenalin, nama gue Anissa Kristiani, bisa dipanggil Anissa. Nah, jadi kita di sini bakal ngebahas tentang perekonomian Indonesia. Tapi kita bakal ngebahas lebih dalam lagi daripada sesi-sesi sebelumnya. Lebih rinci lagi ya, Betul Kak? sekali, Biar Kak. bisa mengupas satu persatu gitu, konfliknya apa aja. Ya. Lanjut, di sesi pertama ini kan, jadi kan kita udah mau ngebahas IMF ini, tapi kita kan nggak mungkin yang ngebahas berdua doang ya Kak Thomas. Betul ya? sekali, Kak. Pasti ada bintang tamu yang kece-kece banget. Mana sih bintang tamunya? Aduh, mana ya? Oh, ini. Oh, ini dia. Ternyata di sini bintang tamunya. Nah, di sini kan kita mau ngebahas, nggak afdol gak sih kalau kita belum kenalan dulu sama Betul. bintang tamu yang kece ini. Boleh kenalin dong nama kalian siapa dan umurnya berapa? Dan asalnya ya? Mantap banget. Kenalkan, gue Fakria Nurul Latifah, bisa dipanggil Lala. Umur gue 18 tahun, dari Jakarta. Halo semuanya, gue Salwa Faraisa, biasa dipanggil Salwa. Gue umur 18, asalnya dari Jakarta. Halo semua, nama gue Chelsea Aulia Ramadan. Umur gue 18 tahun, gue dari Jakarta. Dan halo semua, kenalin, kalian bisa panggil gue Andini, umur gue 18 tahun, dari Jakarta. Wih, semangat banget ya Kak bintang tamu kita kali ini. Kece-kece banget. Bintang tamu kita ini tuh kayaknya Gen Z gak sih Kak? Gen Z gitu? Iya, kayak Karena- tahun 2006 semua nih kan Iya, Kak betul. kelahirannya. Betul. Kalian ini tuh ngikutin perekonomian sekarang gak sih, kayak politik sekarang gitu? Gue sendiri gak tahu sih. Eh, Ya mungkin sih sedikit-sedikit Iya, aja, paling nggak sedikit. ya nggak mungkin lah Kak, nggak tahu tentang perekonomian negara Iya, sendiri. apalagi Iya, Gen Z ya, iya, pasti sedikit. wawasannya tuh lebih luas, apalagi kita udah teknologinya sudah berkembang. Betul, gitu. jadi kita Bisa lebih nyari mudah mencari internet, informasi. gitu. Terus sebelumnya kan kita kan mau ngebahas tentang IMF nih. Kalian tahu gak sih IMF itu apa? Sini ada yang bisa jawab gak sih IMF itu apa? Langsung dikasih pertanyaan nih Kak. Gue dulu kali ya, Oh, boleh. gue nih. Kalau IMF itu kan International Monetary Fund atau yang kita panggil IMF. IMF sendiri itu kan suatu organisasi internasional yang terdiri dari 189 sampai 190 negara anggotanya. IMF ini didirikan pada tahun 1944. Nah, untuk penjelasan IMF sendiri itu, IMF itu kan organisasi yang memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan dana. Nah, Indonesia sendiri dalam Orde Baru sudah bergabung ke IMF pada tahun 1967 dan meminta kerjasama itu pada tahun 1997. Oh begitu ya Kak, baru tahu aku Kak. Sama aku juga baru tahu. Kalian tahu gak sih fakta menariknya ini, Indonesia nih pernah bekerja sama dengan IMF loh. Katanya Iya. sih untuk menstabilkan ekonomi negara. Terus Sesuai yang dijelasin sama Kak Andini Iya, tadi nggak sih betul. Kak? Nah tapi aku mau nanya nih Kak, kan tadi Kakak bilang kayak kerjasama Indonesia dengan IMF. Nah bisa ditolong dijelasin nggak sih Kak ke kita apa sih jenis kerjasamanya yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak IMF sendiri? gue lagi nih kayaknya yang mungkin gue tahu. Boleh. Jadi ada 3 jenis kerjasama yang diberikan IMF kepada Indonesia. Itu yang pertama ada kerjasama standby arrangement, atau ini tuh dinamakan dana darurat. Indonesia itu bisa menggunakan dana ini ketika kayak pada masa keadaan darurat atau membutuhkan uang cepat. Contohnya kayak misalnya Indonesia dalam keadaan nilai tukar mata uangnya tuh turun drastis, dan dia bisa menggunakan dana ini untuk digunakan. Terus yang kedua itu ada EFF atau Extend Fund Facility. Ini tuh bisa disebut aja kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini untuk memperbaiki masalah ekonomi yang lebih dalam
dan butuh waktu yang sangat lama. Nah, Indonesia ini bisa menggunakan dana ini misalnya tuh dalam keadaan misalnya Indonesia ada masalah dengan neraca pembayaran, atau misalnya kayak keadaan ekspor di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan impor. Nah, jadi Indonesia bisa menggunakan dana ini. Berarti IMF tuh baik banget ya Kak ke pihak Indonesia dengan berbagai jenis kerjasama yang menguntungkan pihak Indonesia pastinya, dan juga kerjasama itu bisa sesuai yang dibutuhkan sama pihak Indonesia sendiri. Ada satu lagi tapi Apa tuh, Kak? satu lagi itu namanya Special Drawing Right atau SDR. SDR ini tuh bisa dikenal dengan kupon. Kalau kupon itu bisa ditukarkan. Nah, SDR ini juga bisa ditukarkan dengan cara mencairkan SDR ini ke menukarnya dengan negara sesama anggota IMF. Nah, dengan tapi nukarnya tuh dengan mata uang yang kita inginkan, kita butuhkan gitu. Oh, berarti bentuk kerjasama yang diberikan IMF kepada Indonesia itu ada 3 ya Kak, yaitu SDA, EFF atau SDR. Itu singkatannya aja kali ya, biar lebih simpel gitu. Ya udah diingat nggak sih Kak Ya, Nisa? biar lebih mudah diingat, apalagi Gen Z itu sukanya tuh yang unik-unik ya gak sih Kak? Benar Iya, banget. Benar banget ya. Nah, lanjut ke tujuan utama. Kalian tahu gak sih tujuan utama kerjasama Indonesia dengan IMF itu apa? Ada yang bisa jawab gak sih? Wah, siapa nih Kak? Oke. Oh, boleh Kak. Yang tadi udah dijelasin sama Andini, IMF itu kan organisasi yang bergerak di bidang keuangan. Nah, di sini kan tadi Kakak Nisa nanya tujuan utama Ya, tujuan utama Indonesia apa ya? kerjasama dengan IMF pada tahun 1997 dan 1998 tahu kan ada krisis ekonomi. Iya, betul. Nah, itu krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia yang ditandai dengan anjloknya nilai rupiah terhadap dolar. Anjloknya itu pada Juni 97 itu sekitar 2000 per US dollar anjlok menjadi sekitar 13.000 pada tahun 98-nya. Parah banget ya Kak. Iya. Wah, Lumayan berarti juga ya anjloknya. Nah, iya. lanjut. Berarti kesimpulannya kebijakan IMF ini dapat membantu stabilitas ekonomi Indonesia. Tetapi jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial atau ekonomi bisa menyebabkan dampak negatif juga ya Kak? Iya, nah Bagi karena masyarakat itu kan anjloknya nilai rupiah terhadap dolar. Iya. Nah, Indonesia kan jadi mengalami krisis, hampir bangkrut gitu. Itu kan pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, jadi mau kayak apa sih, jalan buntung gitu. Oh iya, betul Buntung betul. gitu. Nggak ada lagi. Udah nggak ada, Pilihan lah ya ya. bingung mau gimana lagi agar stabil ekonomi Biar Indonesia. ada jalan keluarnya. Jadi itu satu-satunya jalan yang bisa diambil sama beliau saat Iya, itu. mau nggak mau Betul sekali. negara Indonesia ini bekerja sama dengan IMF Dan kebetulan juga Indonesia tuh udah bekerja sama Iya. si IMF ini kan dari tahun 67. Oh gitu ya Kak. Nah aku mau nanya Kak, apa sih dampak kebijakan dari yang diterapkan oleh IMF sendiri itu kepada pihak Indonesia? Karena kan dari yang aku tangkap itu sebenarnya itu tuh menguntungkan pihak Indonesia, tapi apakah berdampak negatif juga kalau pihak Indonesianya atau gimana Kak? Mungkin salah satu dari kakak ada yang mau menjawab? Mungkin aku ya. Oke Kak. Jadi kalau aku sendiri mendalami banget ya kan dampaknya, karena ya namanya dampak itu pasti berpengaruh ke berbagai segala bidang ya kan, bukan hanya di perekonomiannya aja. Jadi yang pertama itu pasti aksesibilitasnya ekonomi ya kan, karena kan salah satu kebijakan IMF sendiri itu pengetatan moneter dan fiskal, di mana hal tersebut bertujuan untuk menstabilisasi inflasi yang tadi terjadi dan mengembalikan nilai rupiah menjadi lebih stabil gitu loh. Oh, Tapi iya. nyatanya malah dampak negatif yang muncul, karena dengan inflasi tersebut itu membuat biaya kebutuhan masyarakat itu makin meningkat gitu loh. Jadi kayak buat masyarakatnya sendiri susah buat
membeli kebutuhan diri. hidup pada saat itu. Karena anjlok ya. Terus yang kedua mungkin karena pemotongan subsidi, ya kan namanya subsidi ya kan, Iya. itu subsidi itu bergantung pada, maksudnya kayak subsidi itu berfokus pada kebutuhan pokok. Karena kalau ada pemotongan subsidi pasti harga kebutuhan pokok makin melonjak tinggi, yang Iya. tadinya mungkin Harganya standar lah ya. standar bisa Jadi 10 kali lipat atau 30 kali lipat pada betul saat banget. itu. Itu kan hal tersebut malah menjadi beban bagi Rakyat Indonesia sendiri. iya, apalagi yang di kelas menengah gitu ya kan. Iya betul sekali sih Kak. Wah, dirugiin banget dong ya rakyat Indonesia pada saat itu. Tapi dari sumber yang gue baca beberapa juga nunjukin kalau misalkan kebijakan-kebijakan IMF sendiri itu dalam jangka panjangnya malah menguntungkan, karena beberapa kali mengalami kemajuan untuk konsisten terhadap fleksibilisasi moneternya sama fiskalnya itu. Jadi kayak lebih ekonominya jadi membantu ekonomi Indonesia jadi stabil lagi gitu. Stabil. Jadi mungkin kalau dalam jangka pendeknya malah nimbulin banyak dampak negatif, tapi nyatanya beberapa sumber banyak yang menganalisis kalau di jangka panjangnya menimbulkan dampak yang positif. Keren loh, gue kira dengan kita kerjasama dengan IMF cuman ada dampak positifnya, tapi ternyata banyak banget dampak negatifnya. Ini pengetahuannya berguna banget sih Kak buat kita. Itu bikin kita lebih tahu gak sih Kak Thomas ya, yang sebelum kita nggak tahu nih ya dampaknya itu apa sih. Ternyata ada dampak negatifnya doang. Setahu kita tuh pasti ada dampak positifnya ya kan. Nah di sini gue mau nanggepin nih Kak Thomas, kesimpulannya dari bekerjasama dengan IMF ini juga pasti ada resikonya ya Kak, yaitu tadi dampak tadi itu. Nah lanjut, kita kalian kan tadi kan kita udah membahas tentang dampak, Kita kan udah ngebahas tentang IMF nih Kak. Iya, betul. Nah terus tadi kan disenggol-senggol juga tuh tentang krisis ekonomi. Iya. Nah. Terus tadi dari dampaknya ada pro kontra Nah. terhadap perekonomian Iya, ada Indonesia. Sini ada yang bisa jawab? Siapa nih ya? Gua kali ya. Dari tadi boleh. gua belum jawab nih. Itu ada pro kontranya guys. Ya pro-nya itu IMF dapat membantu perekonomian Indonesia dan dapat membantu krisis keuangan yang ada di Indonesia. Nah, terus kontranya itu Indonesia jadi ketergantungan dengan bantuan internasional yaitu IMF kayak gitu. Terus juga mata uang rupiah Indonesia semakin menurun. Jauh sedikit ya guys. Oke, berarti kerjasama dengan IMF itu dapat menguntungkan dalam kondisi darurat nih Kak ya. Tetapi ada risikonya juga jika terlalu bergantung pada mereka. Karena setahu gue nih ya, kayak pembacaan gue di artikel itu, dulu Indonesia tuh pernah melunasi utangnya di 2006. Tapi Indonesia juga berhati-hati sama IMF ini biar nggak bergantungan gitu. Betul guys. IMF tuh kayak penyebab dan solusinya buat Indonesia. Iya. Iya lagi. Iya, Lebih kalau banyak kita penyebabnya pikir-pikir sih lagi ya Kak, Dia penyebab IMF selaku juga penyebab, bisa jadi solusi selaku untuk Iya, konflik bisa jadi jalan keluar, kayak ibarat bank keliling lah. Kalian butuh uang, tapi kalian terlilit bunganya. Betul. aduh kamera nih. Oke, ini kan kita udah nyerempet tentang krisis ekonomi nih Kak. Wah iya. Dari tadi apa nih yang belum dibahas nih berarti Kak? Apa ya, krisis ekonomi kali ya Kak. Biar lebih dalamnya, kalian tahu gak sih krisis ekonomi itu apa? Iya, terus kan kita nggak tahu juga kan faktor-faktor lain selain bisa terjadi krisis ekonomi itu apa aja Kak? Mungkin Kak Nisa boleh? Nah, penyebabnya utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 sampai 1998 apa sih Kak yang kalian tahu nih sebagai Gen Z nih? Gue kali ya, Boleh. setahu gue sih ini penyebab utama dari krisis ekonomi pada tahun 1907 sampai 1908 itu bermula dari Thailand nih. Dia muncul pertama itu dari Thailand. Iya.
yang dimana nilai mata uangnya dia itu baht menurun drastis, kemudian menular ke Indonesia yang nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerikanya itu juga ikut menurun drastis dari yang berkisar 2.000 sekian per US dollarnya menjadi 13 sampai 16 ribu per US dollarnya. Dan juga dari hal ini menyebabkan inflasi, terus barang-barang impornya menjadi mahal, barang-barang pokok juga mahal, dan dari itu, dan yang kedua itu kita ada utang. Jadi Indonesia utang luar negeri Indonesia itu terutama kepada sektor swasta. Jadi kita memiliki utang ke sektor swasta yang sangat tinggi, mencapai 138 miliar US dollar. Coba Kanisa dirupiahin berapa itu? Berapa ya? Pokoknya uang lah itulah. Aduh. Money. Nah, karena hutang ini bersifatnya jangka panjang yang mengharuskan untuk dilunasinya dalam waktu singkat. Rupiah kita anjlok, maka si perusahaan ini harus membayar berkali-kali lipat untuk utangnya. Betul. Dan juga yang menyebabkan perusahaan itu bisa bangkrut. Selain bangkrut juga banyak karyawan yang di PHK dan banyaknya pengangguran di Indonesia di sini. Oh, Itu penyebab. berarti itu ya penyebab utamanya, Kak. Betul. Banyak juga sih penyebab utamanya. Berarti Indonesia pada saat itu udah diambang apa ya? Tanduk di Itu kalau apa misalnya itu? nggak ada IMF, mungkin kita udah seperti Zimbabwe kali ya, yang dimana negaranya itu mengeluarkan uang yang terlalu banyak sehingga terjadi inflasi. Oke. Oke, lanjut Kak ke sebenarnya kan Kakak udah ngejelasin ya mengenai penyebab utamanya. Nah, aku mau nanya Kak, bagaimana sih dampak jangka panjang nih dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tersebut, dan apa sih penyebabnya pada sektor perbankan dan perekonomian Indonesia pada saat itu? Mungkin ada yang mau menjawab? Nah, jadi dampaknya itu menyebabkan sebagian perbankan pada bangkrut. Nah, terus analisisnya semakin tinggi, masyarakat Indonesia juga semakin menurun. Banyak tuh di situ banyak yang tadi bangkrut. Apa tuh, Kak? Inflasi. Oh iya betul. Aku sampai ganggu loh Kak. Itu Kak Salwa paham ya materinya, jadi kita dibenarkan ya. Wah, makasih banyak ya Kak. Aduh. Lanjut. Nah, terus juga di Indonesia banyak yang jadi pengangguran nih akibat perbankan banyak yang bangkrut kayak gitu. Berarti secara garis besar gini lah Kak. Berarti perbankan pada saat itu ditutup, terus banyak yang kehilangan mata pencariannya karena banyak yang di PHK pada saat itu. Lalu kehidupan masyarakat Indonesia juga tidak stabil karena nilai mata uang Indonesia pada saat itu menurun drastis. Begitu ya. Berarti dampaknya sangat negatif lah, bisa dibilang nggak ada positifnya lah itu. Lebih banyak negatifnya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin dampak. Pasti ada pemicunya nih. Betul, Menyebabkan Kanisa. rupiah bisa anjlok nih. Kenapa nih pemicunya nih? Ada yang bisa jawab gak sih? Betul, nggak mungkin kan kalau nggak ada asap nggak ada api kan Kak? Iya, betul. Siapa nih yang mau jawab? Ya udah aku jawab. Oke, Kak Chelsea. Pemicu krisis rupiah ekonomi itu ditandai ada beberapa faktor nih. Aku mau jawab 3 faktor aja. Yang pertama, faktor meningkatnya biaya impor. Nah, lemahnya rupiah ini dapat meningkatkan biaya impor bahan baku. Jadi ya makin susah di situ. Yang kedua, ada inflasi. Kan kalau inflasi meningkat, jadi apa sih, produknya itu lebih meningkat ya. Untuk kayak impor ekspornya ya. orang-orang tuh jadi menurun peminatnya ya. Oh iya betul. Daya jual belinya menurun lah ya. Dan yang ketiga ini beban utang. Perusahaan memiliki utang Dengan yang tadi perusahaan yang asing, jelasin, terus tidak mampu yang membayar. utangnya sekitar US dollar. Iya. Nanti bisa ada banyak yang terjadinya inflasi. Terus apa lagi tadi Kak? Beban utang, utangnya di mana-mana. Terus utang di mana-mana tuh Paling utama pasti sih
pusing banget gak sih kan? Inflasi sih. Betul Kak, inflasi itu sangat mempengaruhi sih. Meningkat, Kalau misalnya kita perhatiin ya dari materi yang kita dengar ini, jadi inflasi ini sangat mempengaruhi nilai mata uang rupiah saat itu. Jadi nilai mata uang rupiah jatuh, terus banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang pada saat itu yang terlilit utang dengan perusahaan asing. Terus kita nilai mata uang rupiahnya udah turun, kita nggak bisa bayar sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan asing, yaitu berjuta-juta dolar dan tidak setara lagi dengan nilai rupiah. Jadi waktu itu mungkin itu yang menyebabkan banyak yang di PHK dan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Gitu ya Kak. Jadi membengkak ya kak. Beban utang. Betul sekali. Kan tadi kita udah ngebahas tentang krisis ekonomi dan IMF nih. Kalian tuh dari ini dapat gak sih pelajaran penting yang dapat diambil dari krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1948 Betul, untuk Kak. mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan? Ada yang bisa jawab gak sih? Mungkin aku ya, karena aku belum jawab di sini. Jadi Tadi paling nyimak ya. jadi kayak pelajaran penting dari krisis ekonomi yang bisa kita terapkan untuk kedepannya. Mungkin yang pertama itu dari tingkat pemerintahnya dulu ya kan, karena utang itu disebut utangnya itu kan utang negara, jadi pemerintah harus lebih ketat lagi mengawasi utang-utang negara agar tidak terjadi lonjakan utang dari bunga-bunga yang kita tunggak tiap bulan atau bahkan tiap tahunnya sendiri ya kan. Terus yang kedua mungkin adanya kebijakan fiskal dan pengetatan moneter yang harus konsisten dan transparan. Jadi biar para investor buat ngasih modal ke negara kita itu tidak ragu-ragu lagi gitu loh. Jadi kayak dia udah gimana ya, percaya gitu loh sama kita. Mungkin yang paling penting sih rencana darurat untuk menghadapi krisis moneter kayak gini lagi ya. Mungkin bisa dilakukan dengan fokus terhadap semua sektor-sektor perekonomian, bukan yang kayak hanya fokus terhadap satu sektor doang, tapi terhadap semua sektor yang bisa mengoptimalkan saat terjadi lonjakan perekonomian itu sih. Betul sekali Kak. Jadi saling mempersiapkan yang terbaik lah Kak, biar kita bisa menghadapi ke situasi dimana kita harus menghadapi krisis ekonomi kembali gitu. Ibaratnya tuh kayak belajar dari kesalahan kalian Betul Kak. sekali, Jadi Kak. biar memperbaiki nih, mencegah untuk tidak terjadinya lagi di masa depan. Mungkin itu salah satu guna belajar sejarah kali ya, belajar dari masa lalu. Just jangan Jangan lupakan balik. sejarah ya guys. Tapi jangan balik juga ke masa lalu. Waduh, udah mulai Gen Z beda nih banget ya. jalur podcastnya nih. Oke nih Kak, kayaknya kita udah di penghujung acara. Gak terasa gak sih dari tadi kita tuh ngomong-ngomong tentang krisis ekonomi, tentang IMF juga. Terus ada apa lagi nih Kak? Tentang inflasi banyak deh Kak, pokoknya udah kita ngomongin dari tadi. Mungkin aku mau nanya nih Kak, tapi boleh nggak ya Kak? Mungkin ini pertanyaannya agak ya bisa dibilang terlalu gampang sih. Nah, menurut kakak-kakak yang di sini, kalau misalnya krisis ekonomi nggak terjadi di Indonesia dan kakak-kakak semua tahu kan, nah, apa itu revolta? Nah, kalau misalnya krisis ekonomi nggak terjadi, apakah revolta itu mungkin masih bisa berlanjut sampai yang ke sekian kalinya? Mungkin bisa berlanjut gak sih? Karena kan nggak ada krisis ekonomi. Jadi tidak ada menghambat ya terjadi replika yang dilakukan rutin ya kan? Iya. Mungkin. Ya, saya juga berpikiran sih kalau misalnya nggak ada krisis ekonomi, revolta yang selanjutnya bisa aja dilakuin ya kan, karena nggak ada masalahnya, karena kan itu akan ada krisis ekonomi dan ada masalah tersebut, mungkin itu makanya si revoltanya berhenti di replika tenang aja. Teruskan. Iya Tapi dari betul, replika itu banyak didapat dampak positifnya kan? betul sih Kak. Ada yang mau ditambahin lagi Kak? Oke, udah sebenarnya udah jelas ya, kita kupas tuntas dari awal sampai akhir. Dan mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita kali ini. Mungkin nanti di
yang akan datang kita bakal ngebahas lagi tentang sejarah-sejarah yang lebih menarik tentang Menarik, Indonesia dan patut kita Ya, ulik mungkin pastinya ya, kan. Nah mungkin banyak juga Mungkin, Gen Z mungkin. atau Gen Alpha yang pengen tahu dengan sejarah Indonesia. Nah makanya kita harus lestarikan nih podcast-podcast kayak gini dengan cara subscribe, like, dan komen yang paling banyak di podcast ini. Jangan lupa, guys. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Gen Z di pertemuan selanjutnya. Bye guys.